Jadi kan saya kan nggak sekolah. Ya. Nggak mau aku ceritanya. Gak mau ibu kerja lagi. Mau ibu istirahat aja. Biar kamu yang kerja. Kan. Tadi katanya kamu pengen ngajak ibu nginep di hotel. Iya. Jadi Ya. ibu pun pasti belum pernah. Belum. Terus gimana tadi awal gerang atau AC-nya Nggak tahu. Nggak Ya. tahu ya pakai gini. gitu. Terus tadi kesiram air juga. Itu tadi ada telepon juga kan? Kamu pakai nggak? Iya betul. Suaranya doang. Teleponnya dipakai terus Suaranya doang, tapi nggak ada orangnya. nggak ada orangnya. Makanya nggak ada suara orang, tapi tut tut tut. Yang nggak ada suara orang kamu belum mencet. Iya, Kamu harus tahu dulu mau telepon Iya. siapa. Tapi naik lift udah bisa. Belum mau. Tadi ditunjukin dulu. Nanti suruh ngantar aja. Nanti abis ini tidur situ lagi. Iya. Terus gimana dong? Ntar sendiri aja situ. Bisa nggak? Lantai berapa tadi? Nggak tahu aku. Ya, ntar lu masuk semua kamar lagi. Nomor kamarnya inget gak? Kamarnya ingat Nomor? 203. Nah kalau 203 berarti lantai 2. Oh lantai 2. Ya kalau misal kamarnya 314 misal berarti lantai 3. Iya. Ya. Iya. Kalau 1123 lantai berapa? Nggak tahu. 11. Lantai 11. Iya ya gitu ya. Iya. Iya. Sarapan nanti di sana lagi ya. Iya. Iya. Terus mandinya air panas air dingin. Itu Itu bisa air panas air dingin. aku nggak tahu. Oh iya. Awas kamu jangan kena air panas melodok loh. Iya 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 iya. Iya iya iya. Kalau ke kiri itu panas ya. Ini kanan dingin. Kalau mau hangat di tengah-tengah gitu. Udah. Tinggal mencet. Apa-apa? Mencet gitu doang keluar air. Oh iya iya. Mencet keluar airnya. Tapi airnya tuh bisa panas hati-hati ya. Iya. Ya ada kompor nyalain kompor. Terus angetin dulu airnya. Ya, Pusing dia. ntar dia beneran dia cariin kompor lu. Terus lampu nyalain udah bisa. Insya Allah. Bisa. Terus tadi kartu apa sih? Nggak tahu. Itu Kayak KTP itu. kayak KTP. Itu kartu itu tuh buat apa aja? Bisa buat apa aja? Buat lampu, buka pintu, Buka pintu bisa. sama apa itu? Buat bayar bisa nggak buat bayar? Nggak tahu. Jadi itu kuncinya tuh gitu ya? Heeh. Nggak pakai gembok itu. Enggak. Tapi seneng nggak? Senang. Seneng. Senang. Bilang ke Tuan Takur terima kasih. Makasih ya Tuan Takur. Sama-sama Putra. Salam. Ini luar biasa. Mimpi kamu diwujudkan oleh Iya. Allah loh. Melalui Tuan Takur dan kita semuanya. Memang dari kecil saya. Apaan? Ngomong dulu baru ketawa. Dari kecil kamu pengen apa? Ketemu Apa? Pakai mic. artis Iis. Iis. Pengen ketemu dari kecil. Sama yang satunya itu siapa? Yang kemarin rambut palsu. Rambut palsu lagi mama. Ya Allah. Hari ini si rambut ini ono kucurut lagi sakit. Iya. Gak apa-apa kamu gak ketemu dia malam ini. Gak apa-apa. Ketemu eyang-eyang aja hari ini. Halo Putra, Halo. kenal sama saya? Gak tahu aku. Tanya sama A, tanya A coba. Apa? Apa? Coba. Pak Bolot. Aku nggak ngomong apa-apa, dia nanya ke aku. Itu Pak Bolot, bukan kata dia, tanya aja sendiri gue. Beneran. Ipan, Putra, aku mau tahu dong. Kalau artis kamu taunya selain aku siapa aja? Sama Jupe. Jupe almarhum Jupe Jupe, almarhum, Jupe kamu tahu. Perez. almarhumah. Ya terus
terus Dewi Persik, Ya Persik kamu tahu. Terus Roma Irama, Roma Irama. Roma Irama tahu. Heeh. sama Aku tahu nggak aku ini siapa? Ipan. Ipan apa? Ipan Hakim. Iya alhamdulillah tahu. Ipan Hakim. Yang itu tuh si Mancung. Lupa aku. Kemarin kan udah dikasih tahu. Ya lupa. D, D, U, U, T, deputi. Yang itu tadi siapa tadi? Pak Bolot. Pak Bolot. Putra, Iya sih emang Bolot. Putra. Ini namanya Tommy Ali. Beliau udah penyanyi senior juga. Pak Tommy. Tommy Ali, betul. Tommy Ali. Dan Putra, saya mau menginfokan saya adalah pasangan Mama Iis. Apaan? Apaan nih? Diketawain tuh sama Putra ih. Cocok nggak Pak Bolot sama istri dia? Cocok nggak Putra? Gak tahu aku. Cocok nggak? Ketuaan. Ketua. Betul sekali. Itu jujur loh. Iya. Jujur. Tadi beneran dia juga nanya nggak pakai mikrofon gini. Itu Pak Bolot bukan kan? Makanya aku bilang pakai mikrofon. Putra, nggak apa-apa Putra. Yang penting kita happy malam hari ini ngeliat. Ya. Oke, tapi tadi ketika kamu di kamar, tadi masih terbaik kamu ngomong, aduh aku mau ajak ibu. Ya, Cita-cita apa saja yang ingin kamu wujudkan untuk ibu? di sini. Kamu ingin memberikan ke ibu kebahagiaan apa saja? Kayak tadi itu mau ngajak ke hotel. Ya, pengen bangun musola, pengen bantu orang banyak di kampung aku. Udah, itu aja. Kalau untuk ibu, Kalau untuk ibu, tapi nggak bisa. apa? Nggak apa-apa. Apa? Ibu saya itu kan mau motong karet juga. Mm-mm. Saya kan orang nggak ada. Jadi kan, saya kan nggak sekolah. Ya. Nggak mau aku ceritanya. Gak mau ibu kerja lagi. Mau ibu istirahat aja. Biar kamu yang kerja. Kan, Apa? nggak bisa aku ceritain. Kan rahasia hidup aku. Cukup aku sama Tuhan yang tahu itu tuh. Kamu pernah cerita kemarin kamu gak sekolah. Iya, Sekolah cuma sampai kelas 2 SD. iya benar. Baca tulis pun saat itu belum bisa. Belum. Dan sekarang Itu pun sekolah itu dibiaya sama kepala sekolah saya. itu pun Bu Nunung namanya. Bu Nunung sampai kelas 2 SD itu. Ini kan sempat patah juga ini kan. Kaki kamu kenapa? Terjun di gua. Apain? Manjat buah duku. Manjat ngambil buah duku, Heeh, jatuh, jatuh. patah. Patah. Terus dibeliin tongkat. Saya di rumah itu jemput pakai mobil sama ibu kepala sekolah itu. Bu Nunung. Tapi sayang dia nggak lama jadi kepala sekolah. Pensiun. Pindah, dia dipindahin sama. Bu Nunung pindah, pada kamu sampai dijemput-jemput untuk bisa sekolah. Iya, Bu Nunung pindah, akhirnya kamu tidak lanjut sekolah lagi. enggak sekolah. Kalau keluarga banyak, yang mampu banyak. Kalau saudara bapak saya itu kan, di sana kan anaknya saudara bapak saya itu anak paman saya itu kan kades sana itu kan. Ya. Dia sering aku ikut dia itu dulu. Dia kan punya sawit itu kan Ya, banyak. Kamu tidak mau membebani mereka. Kamu tuh pengen jadi apa sebetulnya? Saya itu pengen jadi penyanyi doang, itu doang. Makanya kesini tuh kamu tujuannya pengen tampil di TV, Iya. ketemu artis, Iya. hadiah mah kamu bukan Enggak tujuan. mengharap kayak gitu. Bahkan kalau dapat rezeki pun kamu untuk berbagi ke orang, Iya. bagi beras sama Iya. bangun musola. Itu niat saya dari kecil itu. Untuk ibu apa?
Kalau untuk ibu saya itu, dia kan garis karet kan jauh. Itu pakai sepeda itu bisa nyampe 2 jam, 3 jam. Naik sepeda. Sepeda. Kalau mau nelpon nggak apa-apa. Tadi aku dapat nomornya. Ibu ada HP-nya? Nggak ada, keluarga dekat rumah itu nelpon katanya nangis. Kan kamu kesini Nyariin. nggak ngomong ke ibu. Ada nomor telepon Kenapa nggak bilang gitu? dianggap hilang. Kamu nggak bilang soalnya ke ibu. 10 hari loh, ibu pasti panik. Bapak kamu sudah tidak bareng juga. Ada lagi. Iya. Kamu ibu kamu tuh hidupnya hanya untuk kamu. Iya. Jangan bikin dia khawatir. Belum pahit perjalanan orang. Tapi aku nggak mau. Banyak yang tidak bisa kamu ceritakan. Cukup kamu dan Tuhan saja yang tahu. Gak apa-apa Putra. Gak apa-apa kalau kamu mau cerita. Karena nih anak tipenya gini kayaknya sepertinya anaknya diem. Mendem karena dia ngerasa bahwa dia hidupnya cuman hanya ibunya berdua. Dia nggak punya saudara kandung. Terus dia ngerasa aku dari cerita dia sepintas dia ngerasa dia punya saudara-saudara yang sebenarnya mampu untuk membantu dia. Tapi sepertinya itu tidak dilakukan. Dan dia tidak mau merepotkan Dan keluarga. tidak mau merepotkan. Akhirnya dia menjalani kehidupannya sendiri. Tapi Putra, kita tuh nggak bisa kalau memang kita nggak banyak hal yang kita nggak bisa lakukan sendiri. Kita bisa ngomong nak. Jadi kamu bisa minta tolong siapapun yang sekiranya bisa membantu kamu. Ya, yang bantu saya ke sini itu ada. Itu ongkos itu dikasih ada yang 60, bukan saudara, bukan. Itu orang lain Di sini? di Sumatera itu. Oh, yang iya. ngasih 200. Dapat 200 itu dari bantuan orang. 60.000. Iya. Ada beberapa. 60 terus dikasih 60 itu namanya kan saya manggil kan Bibi. Itu kan tapi bukan saudara, bukan. Tapi dia Tapi baik benar. Oke. Kasih uang 60 SAR namanya itu. 120-nya lagi dari mana? 140-nya lagi dari mana? Terus 50 dikasih udah dekat nenek kalau manggilnya itu kan. Tapi bukan nenek kandung, tapi kayak nenek kandung sendiri. 90 lagi. Terus 100.000 itu dikasih sama Joan sama Apa lagi? Selvia nama anaknya itu. Dia kerjanya di Prunas itu. Oke. Dan mereka tuh tahu karena kamu mau ke Jakarta, ke DMD. Ya diantar ke Bliti saya. Jam habis maghrib nyampe. Pinggir jalan itu dia nangis. Kamu kalau belum sukses jangan pulang gitu. Dia hebatnya semua orang berjasa sama dia disebutin namanya loh. Ingat. Sampai ibu yang dari Jogja ke Jakarta. Siapa namanya? Ibu Yang dari Yogyakarta ngongkosin kamu ke Jakarta. Bu Isma, Wisma. Ya. Tukang ojek yang nganter ke sini. Pak Julianto apa gitu lupa aku. Pak Giono ya, Pak Giono ya. Nomornya ada kalau mau telepon. Orang Jakarta itu. Oke. Tapi kamu orang Lubuk Linggo kok ngomongnya kayak orang Madura sih? Enggak, aku orang Lubuk Linggau bukan. Di rumah, kamu kan handphone gak punya. Enggak punya. Ibu pun gak punya handphone. Enggak punya. TV? TV enggak ada juga. Kamu Jadi tahu kalau DMD nonton- dari mana? Kan banyak TV di. Nonton di rumah tetangga. tetangga. Ya, Oh. Oke. kalau aku masih kecil dulu, seingat aku kalau mau nonton itu 500 bayar itu. Oh gitu? Iya. 500 rupiah perak. Kalau nonton tuh duduk depan 2.000 kita. Ya ampun. Oke. Nih. Dari tadi ngobrol sama dia katanya. Siapa nama dia? Lucu. Siapa nama dia? Namanya Wina yang mana? Ini, Yang Ini. ini. Kalau yang namanya Mayang, ini, yang ini. Iya. Fani? Yang namanya Fani. itu. Giliran Fani itu. Lina, Mayang ini. Ya. Istirahat dulu aja ya. Ya udah, masih banyak cerita dari Putra. Sesaat lagi tetap di DMD Panggung Rezeki.